Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Halo. Apa kabar Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Kita malam hari ini Tuhan izinkan kita bersama-sama datang kembali bersekutu beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari sebelum ibadah kita mau dimulai, kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh suatu anugerah yang besar yang kami terima Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan syukur kami di hadapan-Mu. Karena Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidup kami Kau sertai Tuhan, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah malam hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Senangkan Kau disukakan Tuhan. Biarlah namamu semakin ditinggikan, diagungkan Tuhan. Engkau dimuliakan, Kau semakin besar. Biarlah kami ini semakin kecil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Kami percaya Tuhan, Kau yang beracara malam hari ini. Kau ambil alih ibadah malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sembunyikan kami anak-anak-Mu yang serba kekurangan ini di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kenararabas, kenarararabas, kenarararabas. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-Mu, kami datang padamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Tinggikan nama-Mu, kami mengundang hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang datang dengan sakit penyakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kau beri kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berberat-berat Tuhan, Kau berikan pelegaan yang terbelenggu Tuhan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharap di mata-Mu. Segenap hidupku
kami ini adalah penyembahan Tuhan. Kau ciptakan kami Tuhan, begitu luar biasa karyamu. Yes Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin, amin. Thank you Jesus, thank you. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku
Terima kasih. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Jesus. Dalam setiap langkah hidup kami perlu Engkau. Kami tak mampu berjalan sendirian Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Jangan pernah lepaskan setiap tangan-tangan kami. Pegang erat setiap tangan-tangan kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah
kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kau memegang erat setiap tangan-tangan kami, jangan pernah Kau lepaskan Tuhan. Kami perlukan Engkau dalam setiap langkah-langkah kami, dalam setiap tarikan nafas hidup kami perlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Amin Tuhan. Yes, persembahan boleh dijalankan. Persembahan 2 kali ya. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kinilah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang ditabur malam hari ini Tuhan menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap cinta Tuhan kepadamu. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan, karena kami percaya begitu Engkau begitu baik Tuhan. Begitu banyak yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami tak mampu membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku mau setia. Ku tetap setia.
biasa. Akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Beberapa menit ke depan kita mau mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan lewat penyembahan yang terbaik dari hati kita yang terdalam. Katakan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan Tuhan urapan-Mu
ada di tempat ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biarlah isi hati-Mu yang tersampaikan atas setiap kami Tuhan. Kau mengurapi ruangan ini Tuhan. Kau mengurapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami pulang, kami tidak mau pulang dengan biasa-biasa Tuhan. Tapi kami mau pulang, kami menerima terobosan pemulihan kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang menguduskan kami semua, Kau yang melayakkan kami semua. Di dalam nama Yesus, semua yang siap menerima pesan firman Tuhan malam hari ini sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Wow. Terima kasih Pastor Evi atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya boleh sharing di tempat ini ya. Dan kalau bisa PowerPoint-nya bisa ditayangkan ya. Malam hari ini saya dapat tema itu Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita ya. Di situ ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 2 dan saya ambil gambaran ini. Banyak sekali rumah ya. Ini rumah di sorga. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu itu malam hari ini selain kita belajar tentang firman, paling tidak ada visualisasi. Jadi bisa ikut membayangkan, oh seperti ini ya di surga nanti. Yuk kita mau baca bersama-sama ayat dari Yohanes 14 ayat 2. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa di rumah Bapa kita di surga banyak tempat tinggal? Bukan buat orang lain, tapi buat kita semua. Amin. Semua yang ada di tempat ini, semuanya tinggal di dalam rumah Bapa. Amin. Untuk next slide-nya. Di ayat 1a, kita baca lagi yuk bersama-sama yuk. Di ayat 1a, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Di saat itu Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya, karena apa? Karena Yesus yang mati, bangkit, dan kemudian Yesus mau naik ke surga gitu ya. Dan sudah ada clue-nya gitu, sudah ada cerita-ceritanya sebelum Yesus naik ke surga itu. Yesus itu seperti menenangkan hati para murid-muridnya di situ ya. Dikatakan di situ adalah Yesus baru saja memberitahu bahwa dia akan pergi kemana? Naik ke surga ya. Nah salah satu dari mereka akan mengkhianatinya yaitu Yudas Iskariot. Dan Petrus akan menyangkalnya karena pada saat itu nanti ayam berkokok 3 kali ya, dan dikatakan sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku gitu ya. Dan di situ dikatakan Yesus memberikan perintah untuk menenangkan hati. Seringkali kegelisahan itu muncul saat kita menerima kabar yang tiba-tiba, kabar yang tidak terduga. Nah di sini Yesus itu sebagai guru, sebagai mentor, sebagai gembala mereka, benar-benar sebagai idola mereka di saat itu. Dari 12 murid itu ya. Terus Yesus itu bergaul erat dengan mereka. Dan saat Yesus mati mereka semua sedih. Dan saat Yesus bangkit mereka sudah excited gitu ya. Mereka sudah sukacita sekali gitu ya. Tapi kok tiba-tiba Yesus mau pamit. Nah itu loh. Kok Yesus mau meninggalkan mereka? Jadi mereka istilahnya orang sekarang zaman now anak ABG sekarang galau.com gitu. Mereka bingung, mereka gelisah, mereka khawatir, mereka gimana ini? Idola saya, pegangan saya, mentor saya, gembala saya, guru saya kok mau pergi gitu ya. Kok mau meninggalkan saya gitu. Jadi bingung. Ini contohnya di sini misalnya Pastor Evi lah. Tiba-tiba nih Pastor Evi mau pergi jauh, misalnya mau jalan-jalan ke Eropa atau ke Amerika. Ditinggal dalam waktu 6 bulan. Haleluya. Ya kan? Ini gak bisa pergi. Kalau mau pergi aja mesti
berpikir 2 kali lipat. Gembala saudara ini saya tahu hatinya soalnya. Ya, pergi kemarin melencer enggak bisa lama-lama. Apalagi bulanan ya Bu Evi ya. Pasti susah gitu kan. Nah ini gimana gitu, mereka para murid gelisah. Seperti jemaat di sini di Sidoarjo gelisah nih gimana ini, gereja ini gimana kalau nggak ada Pastor Evi, terus gimana kita ini ibadahnya bagaimana, nanti yang worship siapa, bingung semua, nanti yang bawa khotbah siapa, nanti yang mendoakan kita siapa, ya seperti begitu. Jadi seperti kehilangan arah, kehilangan tuntunan pada saat itu, dan Yesus menenangkan, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah ya. Jadi solusi atas kegelisahan, Yesus menuntut iman kita menjadi sama dengan Yesus. Langsung iman kita di-upgrade, naik sama persis seperti Yesus. Yaitu dikatakan apa? Percaya di sini berarti bersandar total sepenuhnya. Bukan sekedar mengakui, artinya apa? Percaya iman kita bukan karena melihat. Tapi karena kita percaya bahwa setiap janjinya, setiap firman-Nya pasti terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, jadi zaman sekarang ini siapa di sini yang simpan dolar? Nah, kalau yang simpan US dollar ketawa-ketawa sekarang. Yo naik terus gitu ya. Yang nyimpan Singapura dolar, yo naik terus. Tapi di sini yang hutangnya dolar, nah itu setiap hari minta didoakan, doa puasa, nangis ya kan. Karena makin naik, hutang kita jadi makin besar gitu ya. Hari ini tuh lucu, sebelum kesini kayak itu ada undangan ulang tahun ya. Salah satu teman gereja suami istri ulang tahunnya hampir sama. Jadi akhirnya mereka itu sepakat, yuk suami istri merayakan bersama-sama biar irit. Nah, irit.com ya, akhir zaman ini irit, semuanya serba irit, semuanya serba hemat. Jadi akhirnya kita diundang. Nah, diundang di sana ada gembala gereja juga di sana, Bapak Pendeta. Bapak Pendetanya ini kok lemah letih lesu ya tak lihat. Sampai biasanya Bapak Gembala ini sukacita, Saudara. Cuman hari ini nggak ngerti kenapa itu kurang sukacitanya, padahal diajak makan loh, gratis pula, enak pula makanannya ya kan, tidak ada sukacita. Sampai yang duduk di sebelahnya Bapak Pendeta itu terakhir dia mengatakan gini, kok tumben ya, Pastor A ini kok hari ini kok enggak ngakak-ngakak ya, kok enggak ngelucu ya, kok enggak ketawa-ketawa ya. Nah, saya mendengarkan khotbahnya beliau Kamis malam kemarin. Kamis malam itu beliau curhat gitu ya, bahwa gereja kan akan pindah gitu ya di Landmark. Nah, Landmark ini mengecasnya pakai US dollar gitu loh, sehingga akhirnya sewanya dirupiahkan menjadi tinggi. Yang pemikirannya gembala ini, oh ya misalnya sebulan 25 juta ini misal, jadi paling enggak bisa 30-35 juta sebulan. Nah, sehingga akhirnya gembala ini berpikir keras terus, gimana ya, apakah cukup ya, apakah mampu ya aku itu membayar sewa gereja yang baru nanti itu. Sehingga akhirnya apa? Gelisah hatinya, terpancar dari wajahnya, gak ada sukacita, makan yo lemas gitu ya. Terus apa, diajak guyon kok apa diem aja gitu loh, kayak gak connect, kayak gak nyambung gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang gini, itu tak bilangi kepada jemaatnya satu yang ngomong, hari ini kok Pastor A ini kok gak bisa ketawa ya, kok gak cekakaan ya, kok gak bisa ngelucu ya, tak bilang itu soalnya kepikiran US dollar naik. Lah itu baru dia langsung tersenyum. Lah itu betul katanya gitu. US dollar naik sehingga sewanya jadi naik. Nah, malam hari ini gak perlu gelisah. Amin. Iman kita yang perlu ditingkatkan. Naik di atas rata-rata iman kita pada biasanya. Ya. Jadi gimana caranya? Kita percaya penuh kepada Tuhan bahwa 1 pintu tertutup, 1000 pintu terbuka.
Satu jalan tertutup, 1000 jalan terbuka. Jadi wis gak ada gelisah-gelisah. Saya tahu di tempat ini juga lagi pergumulan ya untuk membeli tanah sebelah ya. Saya percaya kalau itu pekerjaan Tuhan pasti lunas. Pasti diberikan, pasti gratis. Gitu loh ya. Yang kedua, next slide-nya. Di sini Tuhan katakan jangan gelisah. Cakep banget ya Tuhan Yesus ya di situ ya. Saya cari yang cakep biar kalau lihat itu malam-malam matanya langsung enggak ngantuk begitu loh ya. Semakin semangat. Jangan gelisah. Percayalah karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan ada tempat bagimu, bagi kita di sana. Amin. Katakan kanan kirinya, ada tempat loh bagimu. Ada tempat loh bagimu di sorga ya. Nah Yesus itu sampai berkata gini, aku akan pergi, kamu tidak bisa bersamaku sekarang, engkau akan bersamaku kelak. Jangan biarkan hatimu dikuasai kegelisahan, karena takut, sedih, malu, percayalah. Karena ada tempat bagimu dan bagi saya sebagai anak di rumah Bapakku selamanya. Luar biasa ya, amin ya. Perkataan Tuhan Yesus ini ya, dia mengatakan di sini sebagai anak loh. Kalau sebagai anak, bapaknya punya rumah mewah, anaknya punya rumah mewah lah tinggalnya, ya kan? Bapaknya menikmati makan enak, anaknya juga menikmati makan enak, gitu ya. Jadi kalau saat-saat ini kayaknya kok sulit ya Bu, ngomong enak, ngomong gampang. Ngelakonine kok uangnya tenan gitu ya. Kok aku sik soro ya Bu, dompetku kadang isi, kadang gak isi. Terus kalau Jumat aku mau ibadah worship night di sini, kok pertama langsung suruh kasih persembahan Bu. Lah persembahan iki dompetku iki pas-pasan nih. Lah iki lek warnane pas-pasan tak kasih mosok mek titik ya sungkan ya toh, gak ngasih luwes sungkan. Nah, jadi kita berdoa kita terus bisa perkatakan dalam hidup kita, kita ini anak raja, anak Bapak di sorga. Jadi warisan kita bukan warisan biasa-biasa, warisan kita warisan sorgawi, amin. Apa yang Bapak punya, anak punya. Loh di sorga itu loh tadi rumahnya loh, kenapa kok warnanya kuning? Kan dari emas gitu ya. Jadi rumahnya bagus banget gitu, bukan dari tembok, bukan dari semen, jalannya aja dari emas. Jadi kalau jalannya aja dari emas, emas diinjek-injek loh. Lah kalau emasnya sekarang ini makin hari makin mahal, tapi saat ini turun hari ini. Kemarin-kemarin tiap hari naik, tiap hari naik, tiap hari naik. Makin hari makin mahal ya kan. Lah itu aja diinjek-injek di sorga. Lah kita di dunia masa mau sengsara hidupnya? Masa mau pas-pasan dompetnya, ATM-nya, rekeningnya, ya diberkatilah. Tuhan, katakan malam hari ini, Tuhan pada malam hari ini aku mau jadi bagian dalam pembelian tanah loh. Di dalam gedung gereja ini. Ya, dan aku mau jadi bagian di situ, aku mau menabur. Untuk apa? Untuk rumah Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan. Maka bagi Tuhan gak ada yang mustahil karena Tuhan tahu isi hati Bapak Ibu di sini. Berkat yang diberikan dari sorga bukan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, maka dompetnya akan diisi oleh Tuhan. Maka rekeningnya penuh terus, ya nggak akan kekurangan, ya. Next slide-nya lagi. Yang kedua kita bahas janji rumah Bapa ayat kedua, banyak tempat tinggal. Jadi surga digambarkan sebagai rumah Bapa, ini menekankan ada keintiman antara kita dengan Tuhan. Ada kehangatan, ada hubungan yang bukan sekedar istana yang fisik saja bukan. Tapi banyak tempat tinggal itu cukup bagi semua orang yang percaya. Jadi kalau Tuhan menekankan banyak tempat tinggal, itu artinya apa?
kita harus membangun keintiman dengan Tuhan antara anak dengan Bapa. Supaya apa? Supaya kita benar-benar tinggal di dalam rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Nah di sini itu contohnya anak kecil mendapatkan mahkota. Siapa di sini yang mau dapat mahkota? Wow, luar biasa. Semuanya angkat tangan, Bu Evi. Luar biasa di sini. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kita harus mau senantiasa bertumbuh dalam iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan kita. Amin. Jadi Yesus pergi bukan untuk meninggalkan para murid dan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Pergi begitu saja, bye-bye, wes kita ditinggal, gak dikasih apa-apa, wes gak diurusin, dicuekin dan lain sebagainya. Mungkin ya, Bapak di dunia ada loh yang seperti begitu, ya kan. Makanya kenapa di dunia ada panti asuhan, ya. Panti asuhan tuh bagi bapak ibu yang meninggalkan anaknya sudah langsung digeletak. No. Bahkan karena beberapa teman saya tuh punya panti asuhan, gitu ya. Teman saya dia ngomong gini, Bu, kemarin malam ada yang taruh bayinya di depan pagar rumah saya loh, Bu. Bayinya itu loh dibungkus ditaruh di keranjang gitu tok, kadang dimasukno di baskom gitu tok, diselimuti. Lah kan aku baru nemu tadi pagi, Bu, kok yo selamat yo, bayinya hidup loh, Bu. Coba dimakan anjing apa kan yo piye, tapi kok ya bayinya ini bayi mujizat, Bu, tetap dilindungi, Bu, tetap hidup, Bu. Jadi tak temukan subuh tadi kok ada apa gitu depan, ya memang dia panti asuhan. Jadi dia nggak ngerti. Jadi nggak ngerti, Bu, siapa ibunya, nggak ngerti. Bapaknya siapa, Bu? Ya nggak ngerti. Ya doakan ya, Bu, ya, supaya bayi ini dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ini panti asuhan Kristen, ya. Jadi Yesus pergi bukan untuk meninggalkan, melainkan untuk menyediakan tempat melalui apa? Kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Dan tempat yang Yesus sediakan sudah pasti indah dan sempurna. Yang tadi saya katakan, jalannya aja pakai emas gitu ya. Ada permata, ada batu macam-macam. Kalau kita baca di dalam Alkitab itu batu-batu permatanya itu namanya itu macam-macam dan warnanya itu macam-macam. Ada hijau, ada merah, ada ungu, semuanya itu ada artinya. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu suka dengan sesuatu yang indah. Tuhan kita itu suka dengan sesuatu yang sempurna. Jadi untuk kita bisa tinggal di dalam rumah Bapa, kita pun harus jadi pribadi yang indah dan sempurna. Bagaimana jadi pribadi yang indah? Yaitu apa? Kita intim dengan Tuhan. Kita dikenal oleh Tuhan. Kita mengenal Bapak kita. Bagaimana sekarang contoh di dunia ini. Misalnya Bapak Ibu bertamu ke rumah Pastor Evi. Lah kalau Pastor Evi aja nggak kenal Bapak Ibu, ya nggak akan toh disuruh masuk ke dalam. Nggak akan toh disuruh duduk di kursi di sofanya. Apalagi disuguhi minum. Ya kan? Tiba-tiba ada orang begitu pinggir jalan lewat ketek-ketek gitu atau ngebel gitu, ting tong ting tong. Bu Evi, saya mau mampir ke rumah. Lu kue sopo kan gitu. Lu kamu iki sopo? Aku lu gak kenal kamu. Gak kenal. Saya kenal Bu Evi. Gak kenal aku. Ambek kowe. Paling ya wis lah. Paling mungkin dalam hatinya Bu Evi, paling orang iki mau konseling apa mau minta minum atau apa. Ya wis lah, aku tak temoni di luar. Kan takut. Ya kan pasti. Nah ini barusan ada video viral loh hari ini. Ada seorang nenek usia 80 tahun di Pekanbaru itu dirampok. Rampoknya tuh mendatangi rumahnya loh. Jadi rumahnya itu mungkin di gang kecil atau bagaimana, rumahnya tuh yang nggak ada pagernya. Jadi yang langsung ditingtong, langsung buka pintu, tamu langsung masuk gitu loh. Itu dirampok loh sampai tewas. Jadi omanya tuh baik-baik aja membuka pintu begitu. Dan ini seakan-akan dia nggak kenal tapi ya dia berani gitu ya. Karena dibuka langsung, tamunya langsung masuk, ngerampok semua, dibunuh pisan, wes. Jadi paket komplit kayak sampai banyak teman saya tuh sampai yang di Jakarta ngomong harus ditindak keras
pelaku kejahatan yang sangat keji. Begitu judulnya itu loh. Jadi akhir-akhir ini, zaman akhir ini, hari makin jahat. Jadi hati-hati terhadap semua orang yang di sekitar kita ya, apalagi orang yang tidak dikenal. Nah sama juga dengan Bapa di sorga, di rumah Bapa itu Bapa juga harus kenal kita, kita juga harus kenal Bapa. Supaya apa? Supaya kita bisa tinggal tetap di dalam rumah Bapa. Dan saat saya menyiapkan firman Tuhan ini, khotbah ini, saya sampai terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ini menyampaikan khotbah yang sulit loh Tuhan. Jangan sampai Tuhan nantinya Bapak nggak kenal saya. Loh saya sudah nyampaikan di sini ke Sidoarjo, jauh-jauh jalannya. Terus nanti pada akhir hidup saya Bapak nggak kenal saya, kok yo ngenes gitu loh ya. Istilahnya bahasa Inggris gitu. Jadi saya terus minta sama Bapak, apa Bapak yang nggak benar dalam hidup saya, yang suka kedagingan jasmani saya, yang suka menyenangkan kedagingan saya mau pangkas. Pelan-pelan ya Tuhan, jangan langsung dipangkas, saya bilang gitu. Soalnya saya butuh waktu juga. Kadang di tengah-tengah saat saya sendiri gitu ya, saat saya itu seperti free time saya tuh kadang Tuhan tuh berkata, ayo kamu jangan main terus misalnya, ngegame gitu ya. Saya tuh suka fashion dulu, jadi ngegamenya tuh yang nyocok-nyocokin pakaian begitu loh. Jadi udah stop ya, kamu hari ini belum baca firmanku tapi kamu malah nyocokin pakaian terus. Ini gamenya fashion itu ya, stop ya Tuhan gitu. Sampai saya malam hari ini mau tak delete aja sampean. Pulang dari sini sampai gini, Tuhan tak delete aja ya. Kalau enggak game saya sampai punya komitmen tuh sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itulah apapun dalam hidup kita yang seringkali kita terikat dengan hal itu. Kita harus berusaha untuk melepaskan ya. Kalau nggak bisa sendiri, bisa konseling sama Ibu Gembala Saudara. Pasti Ibu Gembala Saudara akan membantu 1000% Bapak Ibu lepas dari ikatan-ikatan itu. Amin. Next slide. Di Yohanes 14 ayat 3. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika aku pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu juga berada di sana. Yesus pasti akan kembali. Jika kamu percaya, katakan amin ya. Jadi dikatakan menyediakan tempat ini menunjukkan apa? Peranannya sebagai perantara antara manusia yang berdosa untuk masuk ke rumah Bapa di surga. Kita dilayakkan, amin. Dan dikatakan aku akan datang kembali, ini adalah janji yang pasti. Yaitu apa? Kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menjemput pengikut-pengikutnya, yaitu engkau dan saya. Dan membawa ke tempat di mana Tuhan berada. Tujuannya bukan sekedar memberi tempat, tapi membawa orang percaya masuk ke dalam persekutuan karib dengan Tuhan. Ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah puncak dari janji Tuhan dalam kehidupan kekal, dalam hadirat Yesus sendiri, di mana tidak ada lagi perpisahan dan tidak ada lagi ketakutan. Ya, dan puji Tuhan. Kalau Ibu Gembala Saudara ini itu membantu pelayanan di dalam apa? Suka mendoakan orang sakit. Itu loh. Ibu Gembala Saudara ini beserta Cevani gercep orangnya. Jadi saya punya pengalaman pribadi loh bersama dengan beliau ya. Karena apa? Ayah mertua saya baru pulang ke rumah Bapak di bulan Oktober tahun lalu. Dan beliau itu kalau saya katakan, Papa saya masuk di rumah sakit. Di kamar berapa Iren? Itu langsung gitu ya. Padahal jauh-jauh loh dari Sidoarjo. Yang sama-sama di Surabaya aja gak pernah jenguk gitu kan. Nah tapi yang jauh-jauh dari Sidoarjo selalu datang gitu. Untuk mendoakan, untuk terus mengkonselingi. Nah di situ dikatakan benar-benar akhirnya tidak ada ketakutan sama sekali.
Dan tidak ada tangisan yang perpisahan yang seperti apa ya, ayah saya ini meninggalkan kita untuk selama-lamanya. No, tapi di satu sisi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam kehidupan papa mertua saya, dan sampai bertemu kembali di rumah Bapa yang kekal. Amin. Jadi itu bukan perpisahan selamanya, tapi untuk bertemu kembali dengan orang yang kita cintai. Lah malam hari ini coba diingat-ingat, di keluarga kita ada enggak Mas Yan orang-orang yang belum mengenal Kristus? Ada enggak di keluarga kita yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Supaya apa? Supaya kalau kita berpisah dengan orang itu, nantinya kita akan bertemu kembali dengan orang itu. Kalau sama-sama imannya, sama-sama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti kita dipertemukan lagi di rumah Bapa sorga yang kekal. Amin. Dan juga ayat ketiga menjelaskan juga tentang, next slide-nya, ada kepastian tempat di sorga. Karena apa? Yesus menyediakan tempat tinggal yang kekal bagi umatnya di rumah Bapa. Ya, Yesus berjanji akan kembali secara pribadi untuk membawa pengikut-pengikutnya naik bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada persekutuan abadi dengan Tuhan. Tujuan utamanya adalah apa? Agar manusia dapat tinggal, bahkan memerintah bersama dengan Yesus selama-lamanya. Siapa di sini yang mau ikut memerintah? Gak cuman tinggal di halaman depan tok, gak cuman gak ada kerjaane di surga. Ya, jadi apa kamu di surga? Mek jadi tukang sapu, ya, ngisin-ngisini ya toh. Tapi kalau kita masuk lagi next level, saya suka dengan Bu Evi karena apa? Selalu memberikan semangat nih loh kepada anak-anak muda di sini, kepada saudara di sini untuk apa? Masuk ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Nah, saat engkau melayani Tuhan, melangkah masuk di dalam pelayanan, itu ada satu hadiah di surga lebih lagi buat saudara dan saya. Akan apa? Bisa-bisa Bapak Ibu di sana ikut memerintah loh bersama Tuhan. Ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di sini juga dikatakan ini merupakan ayat penghiburan dan pengharapan. Karena apa? Karena ada pesan untuk menenangkan agar orang percaya kembali lagi tidak gelisah menghadapi perpisahan atau kematian, tapi fokus kepada pengharapan akan kemuliaan di sorga. Amin. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa apa? Jauhkanku dari kasih-Mu. Jadi jangan mau saat-saat ini dijauhkan dari kasih Tuhan oleh dunia ini. Karena saya tahu ekonomi akan makin sulit mungkin, pekerjaan juga akan makin sulit, tapi percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ya, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Jadi saat kita masuk dalam pelayanan, itu karena apa? Hati kita yang mengasihi Tuhan full. Karena apa? Terlalu banyak yang Tuhan sudah beli, terlalu sedikit yang kita kasih buat Tuhan. Jadi apa yang bisa kasih buat Tuhan? Waktu kita, kasih kita, apa itu? Doa kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa? Menyenangkan Tuhan saja. Nextnya di Yohanes 14 ayat 4-6. Yuk kita mau baca bersama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan? Jalan menuju kepada Bapa hanya lewat Yesus Kristus.
tidak ada yang lain. Ya, jadi mulai saat ini ayo makin giat lagi bawa jiwa, bawa jiwa, bawa jiwa. Untuk apa? Untuk surga itu dipenuhi dengan orang-orang percaya, dengan anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, saat ini kita tuh rebutan istilahnya. Karena apa? Dunia itu menawarkan hal-hal yang luar biasa enak-enaknya. Ya, kalau kamu mau promosi, ganti agama. Ini contoh ya. Kalau kamu mau kamu mau dapat gaji yang besar, ayo ganti agama. Bahkan ada di luar sana yang sudah didoktrin loh, agama di luar Kristen. Kamu cari pasangan yuk yang beragama Kristen untuk masuk ke agamamu. Nah itu loh doktrinnya. Sehingga apa? Saya ngelihat ada satu pengusaha besar, satu konglomerat, itu pasangannya suami atau istrinya dari Kristen, dari Katolik, pindah dan pindah agama. Ya, karena apa? Lihat uang. Sekarang ini uang adalah segalanya. Segalanya pakai uang, ya. Tapi kita harus ingat di atas langit masih ada langit gitu ya. Jadi kita harus melekat erat dengan yang memberi uang. Karena apa? Uang bisa datang, uang bisa pergi loh. Ya, nggak selalu stay, tapi pemberi uang akan tinggal terus tetap selama-lamanya untuk memberkati kita. Amin. Dari sini dikatakan Yesus menyatakan kepada murid bahwa apa? Para murid sudah tahu jalan ke tempat ia pergi, yaitu ke surga, karena mereka telah mengenalnya. Thomas sempat bingung. Namun Yesus menegaskan bahwa mengenal dirinya sama dengan mengenal jalan tersebut. Ya, dan ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan artinya apa? Yesus adalah satu-satunya perantara antara manusia dengan Allah. Dan kebenaran artinya apa? Yesus adalah pernyataan yang utuh dari firman Allah. Bukan sekedar cuma mengajarkan saja tentang kebenaran. Dan hidup artinya apa? Yesus adalah sumber kehidupan kekal dan rohani. Amin. Semuanya mau mulai mengabarkan Injil? Yuk, satu persatu yuk. Sehingga tempat ini benar-benar dipenuhi dengan orang-orang baru, dengan jiwa-jiwa yang baru, pasti tanahnya kebeli. Amin. Dan next slide-nya, Yesus berkata, jangan gelisah, percayalah karena aku sendiri akan menyediakan tempatmu bersama Bapa di sana. Akulah jalan satu-satunya bagimu untuk dapat datang kepada Bapa. Akulah kebenaran yang perlu kau pegang menuju ke sana. Akulah hidup sejati dan kekal yang akan kau alami di sana. Amin. Tepuk tangan buat janjinya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Next slide-nya. Saya dapat ini loh. Bagaimana ya Tuhan, saya sampai gini. Tuhan, bagaimana supaya benar-benar kami ini layak untuk masuk ke dalam rumah Bapa, untuk jadi bagian dari bagian surgawi. Pertama Tuhan langsung katakan gini, rendahkan egomu. Waduh, jadikan Yesus Tuhan dalam hati kita. Ya, Dia Allah yang setia, menyertai dan menolong dalam setiap pergumulan. Wow. Benar-benar kita harus menghilangkan ego kita. Kesombongan kita tinggalkan benar-benar. Ya, emosi kita. Keinginan untuk mementingkan diri sendiri, tinggalkan itu. Karena Yesus mau apa? Hanya Yesus satu-satunya yang ada dalam hidup kita. Amin. Dan dikatakan di Matius 19 ayat 30. Yuk kita baca bersama-sama. Matius 19 ayat 30. Dunia menilai dari sekarang.
Tuhan menilai dari keseluruhan. Jadi tetap setia meski kamu ada di barisan belakang sekalipun. Ya. Dikatakan apa? Kalau dunia itu menilai Bapak Ibu dari yang sekarang. Ya, jadi meskipun engkau sekarang merasa gini, aku masih merintis loh Bu. Aku masih berusaha mau masuk dalam pelayanan. Aku masih mau memantapkan hatiku untuk aku tuh mau diajak yuk sama-sama berdoa bagi yang sakit. Masuk di dalam doa syafaat mungkin. Masuk di dalam mengunjungi orang sakit mungkin. Masuk di dalam worship, tim worship, pemain musik dan sebagainya. Masuk di dalam tim konseling. Masih mau, masih maksudnya bergumul begitu ya. Tapi tenang saja, engkau harus tetap setia. Ya terus. Dan engkau harus tanya terus kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Apa yang harus bisa saya kerjakan? Kalau gembala saya ini mengajak saya, artinya gembala Bapak Ibu Saudara itu sudah tahu kapasitas Bapak Ibu Saudara itu seperti apa. Sudah layak, sudah bisa untuk masuk lebih dalam lagi. Masuk di dalam melayani Tuhan. Jadi bukan sembarang-sembarang Ibu Gembala Saudara memilih. Misalnya, Budi kamu ya besok ya coba jadi singer gitu. Gak mau deh Bu, saya malu saya dilihatin orang segini, ribuan orang banyaknya di tempat ini. Malu saya. Nah misalnya kayak gitu ya kan. Jadi gak boleh seperti itu. Ya Bu, saya akan berusaha maksimal. Karena apa? Ibu Gembala Saudara tahu suaranya Budi ini luar biasa. Ya kan? Pada saat menyembah seringkali Budi ini hadirat Tuhan dinyatakan. Jadi pada saat diminta harus hati kita mau melangkah lebih lagi. Amin. Next slide-nya. Meski badai terus datang silih berganti, nyatanya kamu masih berdiri loh hari ini. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatanmu, tapi penyertaan Tuhan yang senantiasa bersamamu. Amin. Dan yang menjamin keselamatan bukanlah apa yang kita tahu, melainkan siapa yang kita percaya. Ya, next slide-nya lagi. Ini seseorang ini sudah sampai ke surga, ke rumah Bapa, menerima mahkota seperti sama dengan anak kecil tadi. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan setelah hidup kita di dunia berakhir, kita mau bawa juru selamat yang menyambut kita, amin, dalam hidup kekal bersamanya, amin. Ada satu kesaksian, saya tutup, nanti ada video ya yang akan ditampilkan. Lebih lagi gembala kalian ini luar biasa, videonya bagus banget tentang firman saya hari ini dipasang. Lah kok saya ya pas lihat gitu ya. Jadi saya ngomong nanti videonya ya Bu tolong ditampilkan. Kesaksian saya begini, ada waktu saya diminta melayani di satu perusahaan, itu salah satu anak perusahaan Wings Group ya. Kemudian di situ ada HRD setelah saya sharing firman di doa pagi mereka, HRD-nya itu ngajak ngobrol saya. Dia bilang gini, Bu, firman-nya Ibu itu tepat loh. Itu yang saya lakukan. Dan saya ini orang terlama di perusahaan ini Bu. 45 tahun saya bekerja di tempat ini. Luar biasa. Luar biasa 45 tahun. Dari sejak perusahaan ini terbentuk Bu. Sampai sekarang saya tetap dipakai di perusahaan sini. Sampai saya mau pensiun Bu. Tetap, tapi yang namanya owner tidak usah pensiun, namanya Bu Meni gitu ya. Gak usah pensiun Bu Meni, Ibu Meni tetap aja kerja di sini karena Ibu Meni kerjanya luar biasa. Nah baru kemarin Bu, 3 bulan yang lalu suami saya dipanggil pulang ke surga. Suami saya itu seorang pendoa syafaat Bu. Dia yang selalu berdoa dan berdoa tugasnya. Dan dia selalu sedia ready 24 jam di dalam dia berdoa. Pada satu waktu
Dia paling sedih Bu, kalau ada jiwa yang dia tidak sempat doakan. Akhirnya jiwa itu meninggal, cuman satu. Saya sampai, hah? Cuma satu Bu yang miss didoakan. Iya, soalnya waktu itu jauh kan Bu dari rumah saya. Jam 2 pagi jiwa ini menelpon suami saya. Dia bilang, Pak, saya minta tolong didoakan Pak Joko namanya, almarhum Pak Joko. Pak Joko, tolong doakan saya Pak, saya ini kena serangan kuasa kegelapan. Tolong apakah Bapak bisa datang ke rumah saya sekarang? Lah Bapak gini, jam 2 pagi. Sebentar Bu, rumah Bapak, rumah Ibu di mana? Saya di Surabaya Barat Pak, dekat Gresik. Waduh, dia bilang rumah saya jauh, rumahnya di Sidoarjo. Oh saya juga minta Bu Meni untuk kesini loh. Nanti ya kapan-kapan ya, coba ya gitu. Dan terus kemudian saat itu bapaknya gini Bu ya, tak telepon teman saya pendoa yang daerah sana untuk segera ke rumah ibu mendoakan ibu. Dia bilang gitu. Akhirnya teleponlah temannya angkat, temannya bilang, kamu tolong ya ke sana dulu ya, kamu cover ya ibu ini ya. Nanti setelah engkau mendoakan, besok pagi-pagi saya akan ke sana untuk mendoakan ibu ini lagi gitu. Tolong ya, sekarang juga ya, sekarang juga. Ini si temannya iya gak ke sana Bapak Ibu. Nah saat besoknya ditelepon dia mau ke sana, yang ngangkat keluarganya, ibunya sudah meninggal, rest in peace gitu, sudah rip. Pak Jokonya sedih minta ampun. Aduh kok bisa kayak gini. Nah satu kali saya tanya, sakitnya Bapak apa toh Bu? Enggak sakit Bu. Jadi sudah siap mau ke gereja jam 9:30 pagi. Tiba-tiba kok enggak enak Bu, nafasku ini kok enggak enak gitu ya. Ada apa ini sama dadaku? Memang Pak Joko sudah pernah 3 tahun atau 5 tahun yang lalu di ring gitu ya. Terus enggak enak nafas. Ya udah yuk ke rumah sakit, gak jadi ke gereja. Setelah ke rumah sakit saturasi kok turun. Harus masuk ICU Bu, Pak Joko katanya. Oh ya sudah enggak apa-apa, masuk aja ICU. Di ICU saya mengabarkan Injil. Suster diinjili, dokter diinjili. Siapa yang mau doa didoakan loh sama Pak Joko. Lah kok tapi saturasinya makin turun terus gitu loh. Terus dokter ngomong gini, Bu siap-siap ya Bu. Kayak ini Bapak nggak akan lama. Ada anak-anak toh komplit, ada. Lah kok malamnya tuh Pak Joko tuh sudah minta maaf sama semua anaknya. Anaknya cek-cek, minta maaf sama anaknya, minta maaf sama istrinya kalau saya ada salah gitu kan. Terus akhirnya makin lama makin turun. Bu, ibu agamanya apa ditanya suster? Kristen. Bisa nggak doakan Bapak sekarang di ICU? Ya udah, boleh sus tak doakan. Didoakan toh. Lah kok istrinya tuh dengan kekuatannya doa itu dia bilang gini, dalam nama Yesus, saya menyerahkan suami saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau Engkau saat ini yang menjemput suami saya siap, saya berikan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Loh doa nih saya kayak gitu. Terus dia bilang sebelum itu, setelah itu kan suruh keluar kan, kalau di ICU nggak bisa lama-lama. Terus dia titip pesan sama suaminya gini, Pak, sampean yo Pak, nanti kalau yang datang menjemput Tuhan Yesus, pegangan tangannya, sampean boleh ikut. Tapi kalau yang datang bukan Tuhan Yesus, sampean ojo melok Pak. Ngomong gitu loh isinya. Terus keluar bapaknya lambe-lambe gini toh, langsung tidur, bablas angin nih. Duh enak aku ini. Duh itu kematian yang paling enak. Ya luar biasa Bu, saya jadi diberkati loh. Ini ibu 1001 istri yang bisa mendoakan suaminya seperti begitu. Karena seringkali istri yang lain geru-geru nangis. Yuk ditangisi pasti kaget. Gak memberikan firasat apapun, tiba-tiba langsung keplas begitu ya. Jadi ya itulah kematian orang benar ya. Dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik dan istrinya juga pesan gini, Pak, kalau Tuhan Yesus yang datang jemput kamu Pak, berarti Pak rumahmu wis jadi Pak. Rumahku gurung jadi. Nanti ya Pak, nek omahku wis jadi, kene podo-podo ketemu Pak yo ndek surga. Lho cek enake ya, istrine ini langsung bye-bye langsung bablas. Ya, kita lihat yuk videonya ini yuk. Bisa nggak dipasang?
Keren ya, itu gerbang sorganya. Wow, cakep banget. Tuh dari emas jalannya tuh, malaikat-malaikat penuh. Mereka bersujud tuh, jalannya emas, bersinar, semuanya bersinar. Tahtanya Tuhan Yesus. Wow. Tuhan duduk di atas tahtanya. Semuanya memuji, menyembah Tuhan.